teman-teman. Hey, jumpa kembali dengan aku Dewa D. Oke, di kesempatan kali ini aku masih dengan HG 1/144 Gundam Marco-Chess dari Bandai ya guys. Dan kali ini aku akan mencoba untuk mereview dengan versiku sendiri ya guys. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf sekali karena jarak upload dari video unboxing dan video reviewnya agak berjauhan. Itu karena suatu hal dan keterbatasan waktu, jadi terpaksa aku pisah ya guys. Dan bagi yang belum sempat menonton video unboxingnya, bisa klik dulu tombol I atau icon I atau simbol I atau huruf I ya. Dan aku langsung saja. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, subscribe dulu dong agar aku lebih sering upload videonya, lebih semangat dan sering hilafnya. Klik tombol subscribe yang warna merah di pojok kanan. Itu gratis, tidak ada ruginya bagi teman-teman yang klik tombol subscribe. Klik juga lonceng, like dan komen yang banyak ya guys. Oke guys, Gundam Marco-Chess ini adalah Gundam yang tidak termasuk dalam 26 Gundam frame yang dikonfirmasi ada saat ini ya guys. Gundam Marco-Chess ini adalah Gundam legendaris yang dikonfirmasi hilang pada saat masa perang di seri Iron Blooded tersebut. Oke guys, aku mulai dari penampilannya guys. Menurutku sendiri ya lumayan lah ya, tidak begitu spesial. Cuman beberapa teman-teman bilang katanya HG Marco-Chess dari Bandai ini kok kayak RG ya. Menurutku sendiri nggak juga. Ya mungkin karena HG Marco-Chess dari Bandai ini dia memiliki backpack yang lumayan besar. Kemudian dia memiliki apa sih namanya, pelindung bagian pahanya ini lumayan besar, jadi terlihat berbeda aja. Untuk kit ini kemarin aku beli dengan harga 300 ribuan ya guys, jadi itu termasuk murah untuk high grade. Dan kalau misalkan kita ukur, dia memiliki ketinggian itu kurang lebih 15 cm. Kemudian kalau misalkan kita pose atau lengkap dengan aksesorisnya, itu bisa sampai maksimal 18 cm ya guys. Kemudian lebar ke belakang itu kurang lebih 8 cm. Jika lengkap dengan aksesorisnya atau kita pose, itu maksimalnya sampai 16 cm ya guys. Kemudian panjangnya ini 10 cm. Kemudian kita pose atau lengkap dengan aksesorisnya, itu maksimal bisa sampai 20 sampai maksimalnya bisa 20 sampai 30 cm ya guys. Itu panjang sekali untuk panjang sampingnya. Untuk kitnya ini dia miliki panel lining yang lumayan ya guysnya, jadi terlihat lebih detail aja jadinya. Mulai dari bagian sayapnya aja, itu kan lebih kelihatan detail ya karena panel lining. Bagian kaki dari atas. Oke, dilanjutkan ke bagian warna. Untuk warna dia memiliki 4 warna yang berbeda. Itu dominan warnanya putih, kemudian ada hitam, merah, dan kuning ya guys. Nah, di sini dominan warnanya putih ya. Kemudian ada warna merah, kuning, dan juga hitam. Untuk framenya dia warna hitam. Namun di sini sangat saya sayangkan itu kenapa ya berbeda jauh dari gambar di box atau manual booknya. Ini pada box itu terlihat gambar Marco-Chess-nya itu banyak terdapat ada list atau lining warna kuning. Begitu bagian sayapnya juga ada warna kuning. Terus bagian ini juga apa sih namanya nih, ini bagian kolornya juga ada isi warna kuning. Kemudian di bagian tangan sini juga warna kuning. Kemudian bagian pedang juga pegangannya terdapat warna kuning. Dan untuk setiap ujung pedang yang panjang ataupun yang pendek itu seharusnya terdapat aksen warna merah sesuai pada gambar ya guys. Namun pada kit warnanya hanya hitam polos biasa, tidak ada penambahan warna ataupun penambahan stiker. Jadi aku mulai dari bagian kepala ya guys. Untuk bagian kepala, artikulasinya itu seharusnya ini bisa kita putar 360 derajat karena ada penghalang ini sisi-sisi lehernya ini apa sih namanya. Jadinya dia cuma mentok seperti ini. Harusnya dia bisa putar 360 derajat. Kiri kanan sama. Kemudian dia bisa dinaikin seperti ini, nunduknya dia bisa seperti ini ya guys. Kemudian lanjut ke bagian tangan di sini. Untuk bahunya kita bisa putar 360 derajat. Kiri kanan sama, kemudian bisa dibawa ke depan seperti ini. Guys. Dan bagian bahunya ini kita bisa mainkan sedikit, bagian apa sih namanya, shouldernya ini bisa kita mainkan seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita buka tutup. Nah kan, buka tutup, sip. Bisa naikkan seperti ini, jadi maksimalnya seperti ini ya guys. Kalau kedua tangan, untuk kedua tangannya dia bisa seperti ini. Ini bisa kita putar 360 derajat sama. Kemudian untuk siku-sikunya seperti ini, kiri kanan sama. Kiri kanan sama. Oke. Dan bagian ini apa sih namanya, bagian cakarnya ini ya? Ini bagian cakarnya ini kita
kita bisa lepas kalau misalkan kita mau jadikan cakar beneran kayak si Legend X-Men. Dia bisa seperti ini jadinya. Oke. Dia jadi agak maju gitu. Dan ini harusnya warnanya kuning seperti sesuai pada gambar. Tapi di sini nggak ada warna apa-apa, polos ya guys. Oke, itu aja untuk bagian tangan. Di sini untuk bagian shield ini cuma penambahan aksesoris biasa ya guys. Ini bisa kita lepas pasang. Kemudian lanjut ke bagian badan. Nah, badannya ini kita bisa putar 360 derajat. Oke, bisa dibawa maju ke depan belakang seperti ini. Cuman ini minus banget ya guys, cepat banget lepas nih. Ini kalau kita sering pose lepas nggak kuat dia. Oke, ntar aku akan bahas juga minusnya apa-apa aja. Aku cantumin kok. Kemudian lanjut ke bagian kolor. Nah, ini kolornya ini seharusnya bisa kita naik turunin. Ini agak keras ya sedikit. Naik turunin. Di belakang dia nggak bisa diapa-apain. Ini udah permanen sekali pasang. Kemudian kita lanjutkan ke bagian kaki. Di sini bagian kakinya dia bisa maksimal seperti ini. Ini bawa ke naik dulu. Oke. Nah, dia cuma bisa segini guys. Ini udah maksimal banget. Sama. Ini udah maksimal sekali ya guys. Kemudian kalau mau diputar ini nggak bisa diputar ya. Ini oh ya bisa guys. Ini bisa diputar. Dia bisa diputar seperti ini aja ke belakang. Seharusnya bisa diputar 360 derajat ya. Cuman karena terhalang. Ini terhalang di sini jadinya ya nggak bisa 360 derajat deh. Oke. Kemudian untuk lutut kaki dia bisa seperti ini. Ini udah maksimal sekali. Sama kiri kanan sama. Ini permanen nggak bisa diapa-apain ya guys. Permanen, ini juga permanen. Jadi jangan bilang seperti RG ya. Ini HG. Bagian depan dan belakang dia jadi satu. Jadi kalau misalkan kita gerakkan ya belakang ikut gerak juga. Oke. Bagian depannya bisa kita mainkan sedikit seperti ini. Dan bagian depannya ini udah permanen nggak bisa diapa-apain ya guys. Oke, untuk artikulasinya segitu aja. Kemudian kita lanjutkan ke bagian backpack. Nah, untuk backpacknya seperti ini. Yang menempel pada punggungnya yang ini. Jadi kita bisa mainkan sedikit. Nah, kayak gini ya guys. Nah, dibawa ke belakang seperti ini. Oke. Tampak dari belakang. Dan kalau misalkan kita mengeluarkan senjata pedangnya, ini tinggal kita tarik turun. Oke. Kemudian kita putar deh. Kemudian kita tarik bagian pegangan pedangnya ini. Kita tarik, kemudian kita tempel bagian sini guys. Dan yang hitam ini bukan stand base ya guys. Ini adalah anak gembala. Ini adalah tempat buat naruh. Nah, ini adalah tempat naruh pedangnya guys. Caranya seperti ini aja. Tinggal kita masukkan. Nah, simpel kan. Udah tinggal kita tempel ke bagian punggung si Markosiasnya. Kemudian ini adalah bagian pelindung pahanya. Ini kiri kanan, jadi dia nggak ada yang spesial. Merahnya ini dari stiker. Seperti di gambar, dia bisa mengeluarkan pedang. Caranya tinggal kita tarik seperti ini. Jadi ini bagian ini yang menempel pada bagian pahanya guys. Tempel. Nah, kita tinggal tarik, bawa ke samping. Oke, untuk artikulasi itu aja. Oke guys, jadi aku lanjutkan bagian yang terakhir, itu perakitannya guys. Jadi menurutku sendiri merakit ini sangat menyenangkan sekali. Kemudian pada panduannya juga udah jelas, pas. Jadi kalau misalkan ini untuk pemula, ya masih tergolong gampang lah guys ya. Dan di sini aku banyak sekali menemukan kekurangan pada kit ini ya guys. Yaitu pertama itu tadi dari warna. Nah, untuk warna di sini beberapa itu berbeda dari gambar pada box atau gambar pada manual booknya. Terlihat juga itu bagian pedangnya aja di sini ada bagian warna kuning-kuningnya seharusnya, cuma di sini polos banget warna hitam, tidak ada warna lain. Kemudian pada bagian sayapnya ini juga di sini yang aslinya ini warna putih tambahan warna merah. Seharusnya itu ada warna list warna kuning dan lain-lain warna gold. Kemudian pada bagian kakinya juga seharusnya ada warna kuning, bagian cakar di bagian tangannya juga seharusnya ada warna kuningnya juga. Cuman pada aslinya ini tidak ada. Pada stikernya udah semua aku gunain. Itu yang minus yang pertama. Kemudian yang kedua, minusnya adalah tidak kokoh ya guys. Dia kebesaran bawa backpacknya ini besar sekali. Ini kenapa bisa berdiri? Karena aku udah posisikan dia titik beratnya ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan tidak di posisi tengah-tengah, misalkan seperti ini, ini posisinya posisinya udah sejajar. Kemudian kita taruh, dia akan jatuh. Dia keberatan bawa backpack. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, ini kan dia bawa pegangan pedang. Ini bukan stand base ya. Jadi itu aja pakai penyangga. Udah seperti ini guys. Jadi ada baiknya teman-teman beliin aja dia stand base untuk high grade.
Jadi teman-teman bisa pose semua teman-teman deh kalau misalkan dia udah menggunakan stand base nya. Tapi kalau misalkan tanpa stand base mau berdiri ya susah, harus benar-benar posisikan dia di titik beratnya ada di tengah-tengah. Kemudian itu minus yang kedua. Kemudian minus yang ketiga adalah snap fit-nya yang tidak kuat atau tidak pas ya guys. Jadi kalau misalkan bagian badan ini gampang sekali dia copot, copot dah. Tanpa memerlukan tenaga dia udah copot sendiri. Copot. Kemudian bagian wristnya juga, ini pelindung pahanya ini juga gampang copot, tanpa memerlukan tenaga. Kalau misalkan kita pose lagi, kemudian ubah-ubah, lepas dah dia. Ya harus pinter-pinter ngakalin lah. Bagian bahu atau bagian tangannya di sini kalau kita sering pose, kita putar-putar, nah ini gampang copot tanpa memerlukan tenaga juga dia udah copot lagi. Alah, bandai. Udah itu aja, itu minus yang ketiga. Kemudian minus yang keempat yang aku temuin itu adalah bagian tangan ya guys. Nah ini tangannya. Jadi kita cuma mendapatkan satu mode tangan menggenggam, kiri kanan sama. Dia nggak dapat mode lain. Jadi kalau misalkan kita mau pose dia dengan sedang ngeparang lima gitu, nggak bisa guys. Jadi dia cuma bisa genggam, pegang pedangnya aja. Dia cuma dapat yang kayak gini aja. Kalau mau dia mode fish atau apa gitu, kalau dia mau santai atau feeling good lah kasut itu nggak bisa ya guys. Dia cuma dapat satu mode tangan. Itu minus yang keempat. Terus minus yang ke selanjutnya ya itu aja deh. Nah kan lepas lagi. Itu beberapa minus yang aku temuin pada kit ini ya guys. Nggak tahu, mungkin karena kit yang aku dapat memang kayak gitu atau memang produksinya memang semuanya bakal sedemikian ya guys. Jadi itu dia kekurangan-kekurangan pada kit ini yang aku temukan. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh kan. Oke guys, jadi banyak kekurangan yang aku temukan pada kit ini. Jadi ya harus banyak-banyak ngakalin lah untuk biar kit ini jadi sempurna. Apalagi teman-teman yang suka repaint, jadi cocok banget untuk di repaint ya. Jadi lebih gagah kelihatannya. Oke, sekian dulu video singkat yang nggak jelas aku kali ini. Semoga sedikitnya membantu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk di subscribe agar aku lebih semangat untuk upload video, agar aku sering hilaf. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga kalau memang ada pertanyaan atau mungkin kritik dan saran bisa tulis pada kolom komentar sebanyak-banyak ya guys. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.